Salam saudaraku, ketemu lagi dengan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun, menguatkan, meneguhkan saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam ayat ini kita belajar bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tentang apapun. Masalah keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, usaha, sekolah, tentang apapun juga. Jadi Anda bisa menambahkan tentang apapun juga itu, apa yang Anda alami. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Nah saudaraku, selama ini apa yang Anda khawatir? Pada umumnya apa yang orang khawatir dalam kehidupan dia? Kalau kita melihat bahwa yang sering membuat orang khawatir adalah masalah makan, minum, dan pakai. Ada banyak orang khawatir akan makanan apa, minum, pakaian. Itu yang banyak orang khawatir. Tetapi hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran ini. Kalau yang pertama tadi ada orang yang khawatir masalah makan, minum, pakaian. Dan Alkitab mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, karena itu Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hidupmu. Mungkin selama ini Anda khawatir. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan. Dan apa yang hendak kamu minum atau apa yang hendak kamu pakai. Jadi mari renungkan, tangkap kebenaran firman Tuhan ini bahwa sering sekali orang banyak khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Tetapi Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Lalu yang berikut, apakah yang sebenarnya yang sering membuat orang khawatir? Tentang hari esok. Besok bagaimana ya? Apalagi misalnya kalau besok itu belum tahu harus bagaimana. Kebutuhan yang dibutuhkan belum terpenuhi. Makan, minum, dan sebagainya. Nah tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan. Kalau ada seseorang yang dia khawatir tentang hari esok. Dan apa yang Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab melaporkan bahwa ada banyak orang yang khawatir akan hari esok, tetapi hari ini belajar bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir akan hari besok. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir akan hari besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Bukankah banyak orang hari-hari ini dia khawatir akan hari besok, keperluan-keperluan yang mendesak? Tapi mari belajar apa yang Alkitab katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau hari ini ada kesusahan, ya cukup sehari. Jangan ditambah lagi, tetapi cukup sehari. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menghadapi kekhawatiran ini. Nah, yang pertama adalah Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang Anda perlukan, apa yang saya perlukan. Manusia terbatas menolong. Tapi di sini Alkitab melaporkan bahwa Tuhan tahu apa yang Anda dan saya perlukan. Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anda bisa renungkan, Anda bisa tangkap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Cara menghadapi kekhawatiran yang pertama, bahwa Tuhan kita itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan tahu, jangan pernah khawatir akan kebutuhan Anda, akan keperluan Anda. Bahkan jangan khawatir akan hari besok, karena Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Mungkin Anda sedang mengalami kekhawatiran hari-hari ini. Apapun yang Anda sedang khawatirkan tentang hari esok, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang keluarga. Firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang Anda perlukan. Lalu yang berikut, bagaimana caranya kita menghadapi kekhawatiran ini? Yang kedua adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi artinya kalau hari ini ada kesusahan, ya sehari ini aja. Karena kesusahan besok beda lagi. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, cara menghadapi kekhawatiran ini yang kedua adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena sering sekali kekhawatiran ini membuat kita nggak bisa bergerak, nggak bisa maju karena kekhawatiran. Padahal pada faktanya belum tentu kekhawatiran itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka Alkitab mengingatkan kita, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Matius 6 ayat yang ke-34 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada banyak orang numpuk kesusahan seminggu yang lalu, 6 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, bahkan selanjutnya itu ditumpuk. Maka belajarlah memirit hati Anda. Jangan sampai Anda mengumpulkan kekhawatiran ini. Jangan sampai Anda mengumpulkan yang namanya kesusahan itu. Jadi sehari cukup. Ya Pak Pendeta, susah. Ya memang susah. Tapi bisa nggak? Bisa. Asal kita mau. Kalau kita mau, Alkitab mengatakan bahwa
kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tidak berarti bahwa pada waktu kita mengalami kesusahan, ya udahlah nggak usah mikir, bukan begitu. Ketika Anda khawatir, maka di situ sering sekali ada kecemasan muncul, ada ketakutan muncul. Tapi firman ini mengingatkan kita, ya udah sehari saja, jangan ditambah. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita menghadapi yang namanya kekhawatiran ini? Ya karena pada umumnya orang-orang bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa dimanapun orang berada sekarang, banyak sekali orang mengalami kekhawatiran. Nah, cara yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran ini adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi segala kekhawatiran itu diserahin sama Tuhan. Kalau Anda khawatir 10, serahkan 10. Karena di situ dikatakan segala. Jangan sampai Anda misalnya kekhawatirannya itu 10, Anda hanya menyerahkannya kepada Tuhan 5. Belajar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang segala kekhawatiran, ya segalanya diserahin kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23a. Firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Misalnya Anda khawatir akan pekerjaan Tuhan, saya khawatir akan pekerjaan saya. Atau misalnya masalah sakit penyakit, saya khawatir akan sakit penyakit saya, serahkan kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan katakan karena Tuhan yang peliharakan kita. Kalau Tuhan yang peliharakan kita, maka Dia sanggup, Dia mampu memeliharakan kita. Bagian kita adalah menyerahkan segala kekhawatiran ini kepada Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji, maka Dia yang peliharakan kita. Lalu yang berikut, yang keempat, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran ini? Nyatakan keinginan kita, keinginanmu kepada Tuhan lewat doa. Jadi pada waktu kita khawatir, kita boleh menyatakan keinginan kita, apa maunya kita, apa kerinduan kita. Kita nyatakan itu lewat doa. Bukankah banyak orang hari-hari ini ketika dia khawatir, bahkan dia nggak mau berdoa. Tapi Alkitab mengingatkan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita memahami bagaimana caranya kita menghadapi kekhawatiran ini adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengutarakannya kepada Tuhan. Apa pergumulan kita, apa masalah kita, kita nyatakan kepada Tuhan. Segala persoalan, segala pergumulan kita nyatakan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Nah, pada waktu kita menyatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan lewat doa, Anda bisa cerita kepada Tuhan apapun masalah. Nah, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa keinginan Anda? Apa kerinduan Anda? Nyatakan kepada Tuhan. Karena pada waktu Anda menyatakan kerinduan Anda kepada Tuhan, Dia mendengar. Karena Dia adalah Tuhan yang bisa kita ajak bicara. Kalau manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas.
Jadi nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan lewat doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudaraku, Tuhan mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam menghadapi kekhawatiran ini. Jadi jangan sampai Anda khawatir, cemas, Anda diam. Tidak berbuat apa-apa. Tapi justru nyatakan keinginan kita kepada Tuhan lewat doa. Ya mungkin Anda berkata, Pak, saya belum bisa berdoa, belum pintar berdoa. Ya berdoa itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati Anda, ucapkan. Tidak perlu formil. Anda misalnya khawatir tentang sakit penyakit, Anda ngomong aja, Tuhan saya khawatir, tolong saya. Kan begitu. Jadi jangan Anda berpikir bahwa wah saya belum bisa berdoa, ya saya tunggu aja nanti setelah saya bisa berdoa. Apa yang Anda ada dalam hati Anda itu ucapkan. Jadi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Tuhan lewat doa dengan ucapan syukur. Nah, saya tertarik dengan kata ucapan syukur ini. Anda pernah nggak mengalami pada waktu Anda mengucap syukur? Itu sangat berbeda ketika Anda bersungur-sungur pada waktu Anda mengucap syukur. Maka di situ dalam pemikiran kita, dalam hati kita itu ada sesuatu terjadi, ketenangan karena ada pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Percaya bahwa Tuhan menolong saya. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat yang saya terima hari ini. Walaupun mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, tapi pada waktu Anda belajar mengucap syukur, itu terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup Anda, ada ketenangan di dalam. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya kita menghadapi kekhawatiran ini? Jadi kita harus punya pola pikir bahwa yang kelima, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, atas masa depan kita, atas hari besok, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, maka Anda tidak perlu khawatir karena Tuhan bilang bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa kerajaannya tidak tergoncangkan. Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dalam Mazmur 103 ayat 19 firman Tuhan katakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kekasih Tuhan, nah pada waktu Anda memahami poin-poin yang saya bagikan tentang kekhawatiran ini, Anda bisa menghadapinya dengan 5 poin yang saya bagikan. Nah, saya percaya bahwa dengan poin-poin yang saya bagikan, Anda bisa dibangun, Anda bisa dikuatkan, Anda bisa diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini Anda boleh dikuatkan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sudah kami dengar hamba-Mu berdoa. Biarlah firman-Mu hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat.
Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mengalami kekhawatiran. Biarlah mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan mereka senantiasa boleh menceritakan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kami hari ini bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biarlah umat-Mu hari ini mengalami satu terobosan yang baru sehingga kekhawatiran itu tidak lagi menghantui mereka. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dan Engkau berkuasa juga atas kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang khawatir akan sakit penyakit mereka, hamba-Mu berdoa Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang khawatir akan usaha pekerjaan mereka, Tuhan Engkau yang buka jalan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia dan membangun setiap umat-Mu yang mendengarkannya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Belajar hari ini menerima berkat, aktifkan imanmu dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.